Secara geologi, Indonesia terbentuk melalui proses geologi yang sangat lama, hingga puluhan juta tahun. Para ahli geologi sepakat bahwa kondisi geologi Indonesia sangatlah rumit, akan tetapi justru menarik untuk dipelajari. Kerumitan geologi Indonesia telah menarik perhatian seorang berkebangsaan Inggris, yakni Robert Hall, yang mencoba mereka ulang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia sejak 50 juta tahun lalu hingga sekarang. Indonesia berada di antara tiga lempeng besar, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Dinamika lempeng-lempeng tersebut menjadikan Indonesia kaya akan potensi geologi, baik potensi positif maupun negatif. Di Indonesia juga terdapat banyak fenomena geologi yang unik dan menarik. Adalah Ciletuh, daerah yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ini mempunyai fenomena geologi yang unik dan langka. 80-70 juta tahun yang lalu, Ciletuh itu merupakan palung. Palung itu adalah suatu pertemuan antar lempeng, dalam hal ini lempeng samudra dan lempeng benua, di mana lempeng samudra karena berat jenisnya lebih berat, pada saat bertemu dengan lempeng benua, lempeng samudra akan tertekuk. Nah, penekukan itu akan membentuk suatu palung atau topografi dasar laut yang sangat dalam, curam dan panjang. Teluk Ciletuh sendiri membentuk suatu geomorfologi yang sangat unik yang umum disebut sebagai amphitheater, yaitu seolah-olah Teluk Ciletuh itu tenggelam, kemudian dikelilingi oleh suatu tinggian di sebelah timur dan di sebelah selatannya. Nah, kebetulan tinggian itu adalah tinggian Jampang namanya. Jadi kalau kita sekarang misalnya berdiri di sekitar Jampang, kemudian memandang ke arah barat laut atau ke barat, kita bisa menemukan suatu daerah yang tenggelam. Nah, itulah Teluk Ciletuh sebenarnya. Nah, itu dalam istilah topografi atau geomorfologi disebut sebagai amphitheater. Hari ini saya sedang berada di Curug Cimarinjung seperti yang ada di belakang saya ini. Curug dalam bahasa Sunda berarti air terjun. Air terjun Curug Cimarinjung ini berada di sekitar kawasan Desa Ciwaru atau bagian dari Teluk Ciletuh. Di kawasan Ciwaru ini kita bisa menjumpai amphitheater Ciletuh yang di sepanjang sekeliling dari amphitheater ini dijumpai berbagai macam air terjun seperti air terjun Curug Cimarinjung, kemudian ada air terjun Sodong atau Curug Sodong, kemudian Curug Ngelai, Curug Cikanteh, ada lagi Curug Awang, Curug Tengah, dan Curug Puncak Manik. Jadi di sekitar ini kurang lebih ada sekitar 7 curug yang semuanya sebagai bukti adanya pembentukan dari amphitheater Teluk Ciletuh yang sangat besar dengan dimensi kurang lebih 15 km secara terbuka. Kemudian di dinding sepanjang amphitheater Teluk Ciletuh ini kita bisa melihat batuannya adalah berupa batuan dari formasi Jampang seperti yang kita lihat di belakang ini dengan ketebalan yang cukup tebal, berupa batu pasir atau batuan sedimen dan juga berselang-seling dengan breksi. Batuan ini dikenal sebagai formasi Jampang. Jadi nanti kalau kita berjalan-jalan di sekitar amphitheater Teluk Ciletuh, kita bisa melihat fenomena-fenomena air terjun seperti ini sebagai bukti adanya struktur yang menghasilkan bentukan amphitheater dari Teluk Ciletuh seperti yang sekarang ini. Fenomena tersebut adalah keberadaan batuan melang yang berumur kapur. Ya, kalau kita lihat dari stratigrafi, yaitu susunan batuan, seperti tadi saya katakan, karena Ciletuh merupakan pertemuan antar lempeng yang umurnya 80-70 juta tahun yang lalu kira-kira. Lempeng samudra itu membawa batuan-batuannya sendiri, ya, yang kita kenal sebagai ophiolite. Ya, ophiolite itu sebenarnya nama kumpulan batuan, sejak dari peridotit, bagian atas dari mantel, kemudian gabbro. Gabbronya ada dua jenis, ada yang berlapis, kemudian ada yang tumpuk menumpuk, kemudian di atasnya ada batuan retas yang tiang atau dike,
yang kita kenal sebagai dolerit atau diabas, kemudian paling atas batuan lava bantal. Paling atas lagi adalah batuan sedimen rijang atau rijang radiolaria atau radiolarian chert. Jadi bisa dibayangkan satu segmen itu sejak dari peridotit, kemudian ke gabbro, kemudian ke dolerit, terus ke lava bantal sampai ke sedimen di atasnya. Itu semua nanti akan bertemu dengan batuan benua, lereng benua atau ujung benua yang disusun oleh granit, kemudian kadang-kadang ada batuan sedimen, batu gamping atau breksi atau batu pasir. Nah, dalam proses pertemuan itu nanti sebagian besar dari kerak samudra ini, karena kerak samudra yang aktif bergerak, sementara kerak benuanya relatif diam dan dia lebih tegar, itu kemudian dikeruk dan dipindahkan ke dalam palung. Ya. Nah, karena lempeng samudra pun ditumbuhi oleh sedimen-sedimen laut dalam seperti rijang radiolaria atau batu gamping merah, ya, atau mungkin batu serpih yang silikaan, itu semuanya menunjukkan lingkungan yang sangat dalam. Nah, mereka pun ikut terkeruk ya pada saat pertemuan di dalam lempeng. Nah, kemudian dari benua pun ada batu-batuan yang ikut masuk ke dalam palung pada saat pertemuan itu. Yang sering ditemukan adalah batuan sedimen yang tumbuh di dalam lereng palung, ya, lereng benua maksud saya. Yaitu misalnya batuan grewek, ya, batu pasir yang sangat kasar, kemudian batu gamping ada juga, terus beberapa batuan-batuan yang batuan vulkanik juga ada, dan beberapa batuan granit. Ya. Jadi di samping batu-batuan yang tadi berasal dari kerak samudra dan kerak benua, ada juga batuan yang memang terjadi di situ sendiri, ya, karena proses tekanan yang tinggi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai batuan malihan atau batuan metamorf. Ya. Nah, dan batuan metamorf yang sangat khas di daerah pertemuan lempeng seperti ini atau subduksi, itu biasanya ada berhubungan dengan batuan skis. Ya, ada skis, ada yang skis hijau, itu biasanya di dekat permukaan, ada yang skis biru, ya, yang agak lebih ke dalam, atau ada yang amfibol juga, atau ada eklogit. Ya. Nah, itu semuanya batuan-batuan yang biasa terjadi di lingkungan yang bertekanan tinggi. Jadi kalau kita lihat itu banyak sekali kelompok-kelompok sedimen, bahan batuan yang tercampur aduk di dalam palung. Batuan-batuan itu sendiri kemudian akan menjadi batuan. Semula dia akan lepas-lepas dan itu ukurannya sangat beragam. Bisa dari yang sangat kecil bisa sampai yang sangat besar. Ya. Nah, batuan-batuan itu kemudian supaya tercampur itu nanti akan direkatkan oleh matriks namanya. Ya, matriksnya itu adalah lempung biasanya, lempung yang ada di tepi benua dan di tepi samudra. Nah, lempung-lempung inilah yang kemudian akan merekatkan batuan-batuan yang tadi itu yang asalnya terpisah-pisah menjadi satu massa. Nah, itulah yang kita sebut sebagai melange. Ya. Melange sendiri itu berasal dari bahasa Prancis atau artinya campuran. Kira-kira pada 60 juta tahun, daerah Ciletuh ini yang semula palung yang sedalam 6.000 sampai 7.000 meter, dia bisa terangkat muncul di atas laut. Nah, semua yang di atas laut pasti akan habisi oleh erosi. Itu prinsip geologi. Nah, kebetulan tadi melange yang tadi yang sudah terbentuk itu, yang ada dari disusun oleh batuan benua, batuan samudra, batuan metamorf, ya, itu semua dierosi. Dierosi, kemudian hasil erosinya diendapkan lagi di palung yang berikutnya terjadi. Ya, karena habis dia terangkat, seperti yang tadi saya sebutkan, dia tenggelam lagi. Dan cukup cepat tenggelamnya. Jadi ada palung lagi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai formasi Ciletuh. Ya, nah, kalau formasi Ciletuh itu sudah batuan, termasuk batuan sedimen. Nah, sedimen formasi Ciletuh ini umurnya kira-kira 50 juta tahun yang lalu. Ya, jadi sudah masuk ke tersier, hanya bagian bawah. Ya, itu yang kita kenal sebagai Eosen. Nah, formasi Ciletuh sendiri karena memang terjadi dari melange, formasi Ciletuh pun seperti melange juga penyusunnya. Ya, kita di sini banyak ada lava bantal, ada breksi. Breksinya itu memang penyusunnya banyak, fragmennya ada batuan metamorf, ada sedimen laut dalam, ada peridotit, ya, ada batuan mantel tadi, ada gabbro, jadi luar biasa sangat beragam formasi Ciletuh. Tapi itu bagian bawahnya saja. Ya. Nah, begitu nanti naik ke atas, mulailah terjadi batu pasir. Nah, itu sudah mulai sedimentasi normal. Nah, jadi formasi Ciletuh bisa dibagi jadi dua. Pertama adalah bagian bawahnya itu sangat kasar karena merupakan hasil erosi langsung dari melange yang terangkat. Kemudian habis itu bagian atas formasi Ciletuh merupakan batu pasir yang sangat halus. Dan kami menyebutnya batuan pasir turbidit karena memang diendapkan di lingkungan laut dalam. Jadi formasi Ciletuh yang sekarang mendominasi hampir semua batuan-batuan di formasi Ciletuh itu bisa dibagi jadi dua.
artinya yaitu formasi bagian bawah tersusun dari rombakan dari melangs, ya. Dan kita sebutnya ada istilah khusus untuk itu, yaitu olistostrom, ya. Olistostrom adalah mirip-mirip melangs tapi belum mengalami tektonik, ya, mengalami tektonik yang cukup kuat matriksnya, itu kita sebut olistostrom. Nah, nanti bagian atasnya dari formasi Celetu baru kita menemukan batu pasir yang bagus, yang di Celetu ini bisa banyak diukur, ya, ininya arah kemiringan dan arah jurusnya, arah orientasi batuannya, lapisannya, karena memang sudah lapisan yang normal. Ya, jadi kondisi normal itu terjadi pada saat sesudah formasi Celetu bagian atas diendapkan. Saat ini saya sedang berada di bagian selatan dari komplek Gunung Badak atau juga dikenal sebagai Pulau Kunti. Di kawasan ini dikenal sebagai daerah batuan kompleks melans atau batuan campur aduk atau juga disebut sebagai batuan bancu. Di sini kita bisa melihat komponen dari batuan-batuan yang bercampur menjadi satu itu sangat bervariasi sekali ukurannya. Mulai dari yang sangat kecil sampai ukuran hampir sampai 2 meter ukuran dari dimensi fragmen. Dan fragmen dari batuan ini semua membentuk struktur batuan yang kita kenal juga sebagai breksi. Breksi ini karena komponennya sangat bervariasi, kita juga bisa menyebutkannya sebagai breksi polimik. Di mana komponen dari breksi ini ada yang berkomposisi berupa batuan beku yang berasal dari komponen atau berasal dari kerak benua, dan juga batuan-batuan sedimen dari dasar laut, sedimen dasar laut, ataupun batuan-batuan metamorfik atau batuan oviolit yang berasal dari lempeng kerak samudra. Jadi seperti di sini kita bisa melihat adanya peridotit, kemudian ada lempung merah, kemudian ada batuan beku sebagai komponen dari batuan-batuan yang berasal dari kedua lempeng yang kemudian tercampur di dalam kerak benua yang di dalam palung yang kemudian terangkat seperti yang sekarang kita bisa lihat di kawasan ini. Saat ini saya sedang berada di pantai Ujung Sodong Parat di daerah kawasan Celetu. Di kawasan ini kita bisa menjumpai adanya batuan-batuan kelompok oviolit atau merupakan batuan yang berasal dari kerak samudra. Di mana di dalam lapisan dari batuan kerak samudra itu di bagian terbawah itu adalah lapisan dari batuan peridotit. Kemudian di atasnya ada batuan yang disebut dengan gabbro. Salah satu yang saya duduk ini di sini, ini adalah menunjukkan batuan gabbro, yang juga menunjukkan ada perlapisan-perlapisan yang diterobos oleh daik-daik dari kemungkinan adalah plagiogranit, yang juga merupakan paket sekuen dari batuan-batuan oviolit. Di tempat ini kita bisa sangat jelas melihat singkapan adanya kontak antara batuan peridotit, kemudian berhubungan langsung atau berkontak langsung dengan batuan gabbro yang bertekstur sangat kasar. Ini adalah contoh gabbro yang menunjukkan tekstur mineralnya yang sangat kasar-kasar sekali. Kemudian di sebelah belakang kita bisa melihat warnanya lebih agak coklat, lebih kecoklatan atau kemerahan, itu adalah batuan peridotit. Seperti saya sebutkan bahwa peridotit ini posisinya berada di bawah dari batuan gabbro. Kalau kita lihat di sini, peridotit itu ada di belakang bagian atas dan di sini adalah gabbronya berada di bagian bawah. Di sini sangat jelas sekali bahwa kedudukan batuan ini sudah berubah dari kedudukan di awalnya yang asalnya saling atas dan bawah. Sekarang posisinya sudah bersebelahan seperti ini. Jadi kita sangat mudah sekali membedakan antara gabbro dan peridotit seperti di sini. Teksturnya sangat kasar, kita lihat ada yang berwarna putih, itu adalah kelompok dari mineral plagioklas. Kemudian ada sedikit kehijauan karena sudah terubah menjadi epidot. Sementara kalau kita lihat di kelompok yang batuan peridotit, teksturnya lebih sedikit halus dan umumnya mineralnya disusun oleh mineral-mineral olivin dan juga piroksin. Sehingga kita tidak melihat adanya plagioklas atau yang berwarna putih pada batuan yang itu. Saat ini saya masih di bagian Pulau Gunung Badak, tepatnya di bagian barat dari Gunung Badak. Di belakang saya itu adalah singkapan batuan yang kita sebut sebagai lava bantal atau lava yang mempunyai struktur seperti bantal. Kenapa disebut sebagai struktur lava bantal? Karena lava ini terbentuk jauh di dasar kerak samudra akibat adanya pemekaran kerak samudra, di mana pada saat kerak samudra terbelah, magma yang berasal di bawah kerak samudra itu naik ke permukaan, bertemu dengan air laut, kemudian membeku sehingga
membentuk seperti struktur lava bantal. Jadi setiap keluar langsung bertemu dengan air laut sehingga akhirnya bertumpuk seperti membentuk struktur lava bantal seperti yang sangat jelas di sini kita lihat. Batuan ini kalau secara geologi regional ini masuk ke dalam bagian dari formasi Citirum di mana sebarannya cukup luas. Yang ada di sini maupun di bagian selatan dekat ke arah ujung genteng, di sana cukup luas sebaran dari formasi Citirum ini. Keunikan dan kelangkaan fenomena geologi Ciletuh memotivasi para ahli geologi untuk menjadikannya sebagai laboratorium alam geologi. Bentuk bentang alam amfiteater sangat dianjurkan atau sangat direkomendasikan untuk merupakan wilayah konservasi karena bisa menjadi lahan tempat pendidikan, bisa menjadi lahan tempat wisata, dan merupakan sebuah produk alam di mana kita bisa melihat sebuah fenomena yang amat sangat langka di bumi kita ini. Kawasan ini menjadi sangat penting sekali untuk kita konservasi sebagai warisan geologi atau geoheritage sehingga menjadi tempat pembelajaran untuk ilmu kebumian. Potensi dan fenomena geologi Ciletuh sangatlah unik dan menarik untuk dipelajari oleh generasi mendatang. Kalau kita tidak menjaga dan melestarikannya, bukan tidak mungkin semua itu hanya tinggal cerita.